Jadi baik, salam bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi, salam. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji luar biasa. Ya, puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi di tempat ini pada malam hari ini, datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita ada karena itu semua kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih kuat karena cinta Tuhan buat kita terlalu baik buat kita semua. Yang percaya katakan amin. 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 Jadi kita bersyukur pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami ucap syukur Tuhan, bila kami Tuhan datang di dalam hadirat-Mu bersekutu selama-lamanya Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan menjadi suatu hidup persekutuan di dalam Kristus. Dan kami rindu Tuhan setiap kami yang hadir, kami boleh memiliki hati yang terus memuji, hati yang terus menyembah, hati yang terus mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bukan di saat kami susah, bukan di saat kami ada masalah, tetapi ketika kami mengucap syukur, ketika kami sedang baik-baik saja, ketika kami dalam segala hal, kami mau hidup Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau hidup terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur bila malam yang indah ini Tuhan, kami boleh datang, kami boleh membawa setiap puji-pujian kami di dalam hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Kau melihat setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus Kau melihat setiap kerinduan kami ini Tuhan. Ini hidup kami, ini setiap jiwa kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan jadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus setiap kami Tuhan dengan roh puji-pujian. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga Tuhan urapan Tuhan terjadi Bapa. Jamahan Tuhan terjadi, pemulihan Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus Tuhan, tutup bungkus setiap kami di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus Tuhan jemaat Tuhan dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau tolak Tuhan segala sesuatu roh-roh pemecah, roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan saat ini ya mengganggu kami Tuhan. Kami mau tolak di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya roh Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan malaikat-Mu beserta dengan kami memuji-muji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan untuk lebih lagi bersorak-sorai di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya sapa salam. Sekali lagi saya sapa salam. Shalom. Jadi baik, kita akan bersemangat memuji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan sungguh baik. Katakan samping kiri kanan kita bahwa Tuhan begitu baik dalam hidupmu. Itu baik dalam hidupku. Tuhan begitu baik dalam hidup kalian. Apakah kita masih semangat memuji Tuhan? Amin. Ya, kita sama-sama kita menyanyikan sebuah lagu Engkau Baik. Kita bersyukur bahwa kita adalah orang yang ditebus Tuhan. Kita katakan dengan hati bersyukur kita masuk hadirat Tuhan.
tiba saatnya itu ya, saya memberikan kesempatan untuk bagi yang menceritakan kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini, atau sepanjang weekend, atau sepanjang bulan ini mungkin ada bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan. Mungkin ada yang mau mengisi pujian. Apakah semua baik? Amin. Amin. Oke, kita tetap bersuka ya walaupun ada bencana. Ya. Kalau semua baik, mari kita sama-sama berdiri lagi, kita menyanyikan satu pujian dengan Tuhan.
Biar kita datang dengan kekosongan hati kita pulang membawa berkat Tuhan. Amin. Mari kita katakan, kita mengangkat satu pujian yaitu Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhi
kehormatan bagi kami kalau kami boleh datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu kebanggaan bagi kami Tuhan kalau kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan bagian firman-Mu yang kami percaya akan menguatkan setiap kami Tuhan. Yes. Ketika kami keluar dari tempat ini ada kekuatan baru. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah dikaruniakan akan menerangi hati dan pikiran sehingga jemaat mendapat mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kami tidak lebih daripada jemaat, tapi kiranya Roh Kudus akan menguatkan hamba sehingga apa yang keluar dari bibir hamba semuanya berasal dari Tuhan. Kami tolak segala bentuk kuasa yang tidak berasal daripada-Mu Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. kiranya Roh Kudus yang boleh berkata di tempat ini. Yes. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Apa namanya? Shalom. Shalom. Lagi Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena pada malam hari ini dapat berjumpa dan berkumpul bersama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya bersama-sama dengan kami di tempat ini ya beribadah bersama dengan gereja Integritas Kemanusiaan. Dan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang mungkin berulang tahun hari ini ya, atau beberapa minggu yang lalu. Selamat ulang tahun dan selamat malam untuk kita semua. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Markus pasalnya yang keempat ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Markus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-41. Sekali lagi ya, di dalam Markus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-41. Kita akan membaca bagian ini secara silih berganti. Saya akan membacakan ayatnya 35 untuk Bapak Ibu Saudara, ayat ke-36 sampai ayat yang ke-41. Saya mohon jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. Firman Tuhan berkata, pada hari itu, waktu hari petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur ke dalam, masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk makanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada malam hari ini tema kita, tema firman Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara bergabung di grup, maka saudara sudah dapat melihat dan membaca tema besar kita, tetap kuat meskipun di tengah badai Kehidupan. Sama-sama katakan, tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan. Nah, bagian yang kita baca di dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ke-41 ini, bagian ini sebenarnya juga ditulis oleh Injil Matius dan Injil Lukas ya. Hampir mirip ya dari gaya tulisan, ya isi dan sudut pandangnya berkaitan dengan bagian yang kita baca ini. Sebab Injil Markus ini
termasuk dalam Injil sinoptik. Jadi ada 3 Injil sinoptik. Yang pertama ada Injil Matius, yang kedua ada Injil Markus, dan yang ketiga Injil. Nah, jadi tidak heran kalau ketiga Injil ini secara tulisan memang ada kemiripan, ada kesamaan. Makanya disebut dengan Injil sinoptik. Karena ada banyak kesamaan dalam struktur maupun isi dan sudut pandang, sehingga dapat dilihat bersama atau dibandingkan secara paralel. Paralel itu kalau dalam bahasa Indonesianya kesamaan atau kemiripan. Nah, ciri-ciri dari Injil sinoptik biasanya menggunakan gaya bahasa dan tata letak yang serupa, ya, memiliki banyak cerita, ucapan Yesus, dan kronologi peristiwa yang mirip. Nah, itulah ciri-ciri dari Injil sinoptik yang kita baca pada malam hari ini. Kita kembali kepada tema kita, tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, terkasih dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan badai kehidupan? Persoalan, tantangan, cobaan. Ya. Tadi kita juga ada badai, ya, jatuh tadi, ya. Karena kita bahas tentang badai, lalu tiba-tiba tadi kipas anginnya terjadi. Ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang termasuk dalam badai. Badai kehidupan itu tantangan, cobaan, kesulitan, problema dalam hidup, ya. Baik itu dalam pribadi, hubungan kita dengan Tuhan, keluarga, ada banyak badai kehidupan. Nah, saudaraku, kita nggak bisa memilih atau kita nggak bisa tahu kapan badai itu, entah itu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sulit, kita nggak tahu kapan badai itu. Dan kita nggak bisa pilih kalau kita sudah siap untuk badai itu. Nah, badai kehidupan itu nggak melihat kapan kita siap atau nggak siap, sanggup atau nggak sanggup. Tapi badai kehidupan itu bisa datang kapan saja, tanpa terkecuali. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pasti banyak badai yang kita alami. Kalau kita melihat hari-hari ini, belakangan ini, ada banyak orang yang meninggalkan Kristus karena ada banyak alasan dan kita nggak tahu. Dan itu menunjukkan bahwa ketika badai itu datang, ada banyak orang Kristen yang imannya itu rapuh. Nah, oleh sebab itu, maka pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, bagaimana caranya itu kita tetap kuat meskipun di tengah. Saya nggak tahu apa yang menjadi badai Bapak Ibu hari ini. Bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga, saya nggak tahu apa yang menjadi badai saudara. Bagi saudara-saudara yang hari ini sedang berstudi, saya nggak tahu badai apa yang saudara hadapi. Entah itu badainya kecil, entah itu badainya besar. Nah, kita akan sama-sama melihat di dalam bagian ini. Tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat ke-35 sampai ke-41 ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari, yaitu bagaimana caranya agar kita tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan. Yang pertama, perhatikan di sana Bapak Ibu Saudaraku, ayat yang ke-37 sampai yang ke-38, saya akan membacakan bagi kita semua. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombaknya menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat ke-38, perhatikan di sana. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, yang buritan itu bagian belakang kapal, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa." Bagian ini menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu badai itu datang, mereka panik. Mereka takut, cemas. Sehingga apa yang mereka katakan kepada Tuhan? "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bukankah mereka tahu bahwa mereka bersama-sama dengan siapa? Tuhan.
Nah, kalau kita membaca sebelum bagian ini, ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan. Bukankah murid-muridnya sudah bersama dengan Kristus? Tetapi kalau kita melihat bagian ini, begitu kontras dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka cemas, mereka takut, mereka gelisah, sehingga mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita gelisah." Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka bagaimana caranya agar kita tetap kuat meskipun di tengah badai? Sebaliknya, kita harus tetap tenang. Jadi hal yang pertama, agar kita tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan, tetap tenang. Jangan jadi orang yang suka panikan. Jangan jadi suka orang yang cemas, takut. Bapak Ibu Saudara, 99,9 kalau kita cemas, takut, khawatir ketika dalam masalah, maka keputusan yang kita ambil pasti salah. Bisa salah. Dan itu besar kemungkinannya kalau kita dalam keadaan tidak tenang. Kalau kita membiarkan kekecewaan itu yang ada dalam pikiran dan hati kita yang menguasai diri kita, ketakutan, kecemasan yang menguasai diri kita, bisa saja kita menyalahkan Tuhan. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Bagian ini Markus pasal yang keempat ayat ke-35 sampai ke-41 itu bukan perjalanan biasa, tetapi ini perjalanan spiritual yang relate dengan kehidupan kita sekarang. Bahwa badai itu bisa kapan saja datang. Tapi ketika badai itu datang, bagaimana respon kita? Kita mau menjadi orang yang tenang atau sebaliknya? Kita mau menjadi orang-orang yang cemas. Ada banyak orang Kristen yang hari ini kalau ada dalam masalah mereka khawatir, takut, cemas, panik. Tetapi mereka lupa bahwa mereka sesungguhnya bersama-sama dengan Yesus. Yesus ada dalam hidup mereka. Makanya ada satu kata dari seorang pendeta yang terkenal. Dia mengatakan, kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya tahu tentang Tuhan. Kita kalau ditanya tahu Tuhan, tahu. Tapi kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak mengalami Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kalau ada badai datang dalam kehidupan kita, kita seringkali itu nggak kuat, nggak tahan, mudah terombang-ambing, cemas, takut dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita nggak kenal pribadi Dia, dan kita nggak pernah mengalami Kristus dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa kuat menghadapi badai kehidupan hari-hari ini? Jangankan menghadapi badai yang kecil. Kalau hal-hal yang sepele saja, kita lari daripada Tuhan. Kita jauh dari Dia. Nah, jemaat Tuhan, seringkali orang bilang, kenapa Tuhan seringkali meninggalkan saya? Ada berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini ketika mengalami permasalahan, kita merasa bahwa Tuhan jauh dari kita. Ada berapa banyak di antara kita merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita ketika dalam masalah. Bukan kita sebagai orang-orang Kristen seringkali kita merasa bahwa Tuhan jauh. Tuhan, kenapa kau meninggalkan saya? Ya kan? Tuhan, kenapa kau tidak bersama dengan saya? Sebaliknya, saudara, kita yang sering meninggalkan Tuhan. Kita yang sering meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita yang gagal mengasihi Tuhan. Tuhan nggak pernah gagal mengasihi kita. Jangan khawatir kalau kau hari ini sedang dalam badai. Tetap tenang. Tenang saja. Apa yang menjadi jaminan kita? Siapa? Kalau jaminan kita Yesus,
maka tidak ada satu persoalan hidupmu yang tidak kau bisa lewati. Amin. Semua persoalan hidupmu, apapun itu, saya amat percaya dan percaya kepada Kristus. Dia mampu melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi ujian dalam skripsi, ya sebentar lagi akan menyelesaikan studinya, percaya Yesus sanggup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sudah berkeluarga, ada masalah ekonomi, ya hanya karena beras habis, garam habis, tetap tenang. Amin. Yesus sanggup menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan saudara, mungkin ada yang muram hari ini. Coba lihat, ya. Sepertinya hampir 90% ya. Ada masalah dalam kehidupannya ya. Ya, tidak menjadi masalah. Karena itulah perjalanan spiritual kita bersama dengan Yesus. Pasti banyak masalah. Ya, tak terkecuali kami sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Gembala. Bukan hanya memikirkan tentang dirinya saja kan, tentang keluarganya, juga memikirkan tentang kontrakan, ya kan, tentang pelayan-pelayan, karena banyak pelayan juga. Ada banyak hal yang dipikirkan oleh seorang gembala, jemaat-jemaat Tuhan ya, bagaimana dia bisa membagi waktu, bisa kunjungan dengan jemaat ya, bisa bersama dengan keluarga. Itu bukan satu masalah, perkara yang kecil bagi seorang gembala. Tetapi saya percaya bahwa Bapak Gembala dia yakin bahwa dia bersama dengan Yesus hari ini. Amin. Dan saya percaya bahwa kita yang hadir pada malam hari ini, kalau kita ada dalam tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi hari ini, maka hal pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita tetap tenang. Tetap tenang ya. Coba katakan kiri kanan saudara, tetap tenang. 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 Tetap tenang saja ya. Jadi saudara hari ini ya, apa namanya, bawa dompet ya hari ini ya. Semuanya bawa dompet. Amin. Tapi saya rasa isinya mungkin nggak lebih dari 100.000 ya. Itu juga dengan saya ya. Saya juga tadi saya mikir beli bensin 20.000, jadi besok untuk beli makan 20.000. Jadi harus berpikir keras tentang hal itu. Tapi saya percaya bahwa pemulihan Tuhan itu terus setiap harinya. Amin. Amin. Ya. Jadi kalau hari ini saudara membawa masalah dari rumah, dari kos ya, masalah keluarga, tetap tenang saudara. Sebab hari ini kita bersama-sama dengan Yesus. Amin. Nah, tetap tenang itu sama dengan kita kalau berkendara di jalan yang sempit atau di gang ya. Jadi kalau kita berkendara ya, bawa motor atau bawa mobil di jalan yang sempit, hal pertama yang kita lakukan apa? Hati-hati. Ya, kalau saudara nggak hati-hati masuk ke Jurang. masuk ke got. Masuk ke jurang ya, berat juga ya. Jadi hal pertama kalau kita berkendara di jalan yang sempit harus hati-hati. Yang kedua harus Sabar. ya. Kalau saudara nggak sabar sama juga bisa Tabrak tembok. makan, ya kan? Karena banyak juga kendaraan lain kan, ya. Jadi tetap tenang itu diibaratkan seperti orang yang berkendara di jalan yang sempit. Hati-hati, sabar. Jangan suka bandingkan kehidupan kita dengan orang Lain. Kita merasa, Tuhan kenapa orang yang itu diberkati oleh Tuhan, kenapa saya nggak diberkati? Justru yang diberkati adalah saudara dan saya. Ketika kita mau hati-hati dan sabar, justru kita yang sebenarnya diberkati oleh Tuhan, karena kita melatih diri kita untuk apa? Sabar, hati-hati. Jangan suka banding-bandingkan kita dengan orang lain. Tapi percayalah bahwa yang sebenarnya diberkati oleh Tuhan, kitalah orang-orang yang mau tetap tenang dalam kondisi apapun. Tetap tenang. Nah, berbicara tentang badai itu betul ada dua hal saudara. Bisa itu datang dari Tuhan, maksudnya bisa diizinkan oleh Tuhan, atau badai itu sebabnya oleh kita sendiri. Kalau datangnya atau diizinkan oleh Tuhan, maka saya percaya kalau saudara mengikuti prosesnya, maka pasti ada yang terbaik.
Amin. Amin. Tapi kalau datangnya dari kita, itu yang perlu waspada. Dan itu perlu segera kita sadari. Karena biasanya badai yang kita buat sendiri itu akan berdampak negatif. Dan itu kita nggak bisa hindari. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang cuma terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan, maka hal pertama yang mesti harus ada di dalam kita tetap tenang. Tetapi apa yang kita lihat di dalam bagian ini, di ayat yang ke-37 sampai yang ke-38, para murid-murid Tuhan itu nggak menunjukkan bahwa mereka merasa tenang. Padahal jaminannya itu adalah Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi di ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, bagian ini juga menjelaskan bahwa pengenalan akan Yesus itu hanya sebatas guru. Jadi para murid-murid Tuhan menganggap Tuhan itu hanya sebatas guru, bukan sebagai juru selamat mereka, sebagai pribadi yang sanggup melakukan segala perkara, sebagai pribadi yang sanggup melakukan apa saja, sebagai pribadi yang tidak terbatas. Jadi bagian ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita perlu kenal pribadi Tuhan. Amin. Amin. Kita perlu mengalami Tuhan. Kalau kita belum mengalami Tuhan, maka saya percaya kondisi saudara hari ini, saudara akan tenang. Karena tidak ada jaminan dalam kehidupan kita kalau kita belum mengalami Kristus. Tapi kalau kita sudah mengalami Kristus dalam hati dan pikiran kita, dalam hidup kita, maka Yesuslah jaminan. Jangan khawatir, tetaplah tenang sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita tetap kuat meskipun di tengah badai? Perhatikan di ayat ke-39 sampai ke-40. Saya akan bacakan dari saudara. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak Percaya. Yang kedua, caranya yang kedua yang harus kita miliki agar tetap kuat meskipun di tengah badai kehidupan, tetap percaya. Satu pertanyaan besar, bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab doamu hari ini? Apakah kau mau tetap percaya sama Tuhan? Amin. 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 Selama hidup tidak ada satu pun doa yang Tuhan jawab. Apakah kau tetap percaya kepada Tuhan? Amin. Coba kiri kanan saudara lihat, tetap percaya kan? Amin. Tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagian ini mengingatkan kepada kita bagaimana kalau doa kita hari ini nggak dijawab oleh Tuhan, apakah kita tetap percaya? Amin. Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan hanya karena doanya nggak dijawab. Ada banyak orang Kristen yang merasa kecewa ketika doanya nggak dijawab. Ada banyak orang Kristen yang tidak datang bergereja karena doanya tidak dijawab. Jadi dia kecewa, dia marah, dia mut-mutan kepada Tuhan karena doanya nggak dijawab. Ada berapa banyak di antara kita yang sering melakukan hal ini. Kita kalau datang bergereja ketika ada maunya. Kita datang bergereja ketika kita ada dalam masalah. Ketika kita ada dalam badai, baru kita datang ke gereja. Baru kita datang kepada Tuhan, baru kita berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang serba tidak berkekurangan, kita lupa. Kita lebih memilih untuk pergi ke pantai, ya kan? Lebih mementingkan untuk pergi ke tempat lain yang menyenangkan. Menurut kita menyenangkan kita, tapi kita lupa. Harusnya kita menyenangkan. Pertanyaan ini perlu kita jawab. Meskipun
doa kita nggak dijawab, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena yang berhutang itu bukan Tuhan, tapi kita yang berhutang sama Tuhan. Kita yang berhutang nyawa sama Tuhan. Tuhan nggak pernah berhutang sama kita. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk kecewa sama Tuhan. Kita berhutang sama Tuhan, kita nggak percaya kepada Tuhan, nggak ada alasan. Kalau selagi saudara mampu untuk berjalan, saudara masih sanggup untuk berdiri, maka saya mendorong jemaat Tuhan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, setiap hari kita beribadah kepada Tuhan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita berseru kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman, saudara-saudari, ketika dalam satu perenungan, sudah sejauh ini Tuhan membawa kita. Sudah sejauh ini. Coba kita bayangkan, kita pikirkan beberapa tahun belakang. Tapi kita hari ini masih hidup, kita masih kuat, kita masih bisa menikmati berkat Tuhan. Tapi kenapa kita sering kali lebih memilih kepentingan pribadi kita? Makanya orang sering bilang ngakunya percaya Tuhan, tapi hidupnya seperti tidak ada Tuhan. Jangan heran, saudara-saudara. Sebab itulah yang terjadi pada kehidupan Kristen hari ini. Tapi saya terus mendoakan bagi orang-orang Kristen kiranya betul-betul mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebab bukan Tuhan yang berhutang kepada kita, tapi kita yang berhutang kepada Tuhan. Makanya beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati tentang kematian Tuhan. Karya salibnya itu cukup untuk memulihkan setiap kita. Membangun hubungan kita yang sudah putus dengan Allah, itu bisa terhubung kembali. Nah, bagaimana caranya kita merespon hal itu? Kita mau menginjak-injak karya salib Tuhan, atau kita membangkitkan karya salib? Itu respon kita atas dunia. Kalau kita hari ini merasa bahwa hidup kita itu sering kali menginjak-injak karya salib itu, maka bertobatlah. Berhentilah untuk melakukan hal itu. Maka bersama-sama, kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, kita membangkitkan karya salib. Sebab dengan Tuhan kita bisa melakukan. Sebab bersama dengan Tuhan ada jaminan keselamatan yang pasti. Amin. Amin. Di luar Tuhan tidak ada jaminan. Kita harus meyakini itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan ragu dengan iman kita. Sekali percaya tetap percaya. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan kini karena saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus.